perkembangan minuman kekinian di tanah air telah mengubah landscape industri makanan dan minuman di tanah air. Mulai dari kopi, boba, hingga teh dengan berbagai varian rasa, tren ini menciptakan gelombang baru yang menggugah rasa penasaran para konsumen. Dan kini menjamurnya berbagai minuman kekinian di tanah air menunjukkan sebuah fenomena yang tidak terbendung terkait dengan industri makanan dan minuman di tanah air. Dan ini juga menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Tentunya kesuksesan bisnis minuman kekinian tidak terlepas dari strategi para produsen yang memahami bagaimana persepsi konsumen dalam menciptakan citra dan juga identitas produk yang menarik. Dan saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi terkait dengan manisnya bisnis minuman kekinian dan juga industri makanan minuman di tanah air bersama dengan CEO F&B Indonesia, Devin Widya Krisnadi. Halo Pak Devin, apa kabarnya? Halo Mbak Sasara, thank you udah datang. Iya Pak Devin, ngobrol-ngobrol soal industri makanan minuman di tanah air, itu kayaknya nggak ada habisnya ya, terus berkembang trennya. Nah perkembangannya sendiri seperti apa sih di Indonesia khususnya terkait dengan minuman? Oh, jadi sebenarnya ya industri makanan dan minuman atau ya F&B di Indonesia sangat-sangat menarik ya kalau kita perhatikan, karena nomor satu, Indonesia itu adalah negara dengan populasi nomor 4 terbanyak di dunia gitu. Jadi ditambah lagi dengan kita itu juga mempunyai populasi Gen Z dan milenial yang begitu banyak gitu. Dan buat mereka sebenarnya makanan dan minuman ini bukan hanya sekedar untuk makan lalu minum, tapi buat mereka ini juga experience gitu. Buat mereka nongkrong-nongkrong juga, ngumpul dengan teman-temannya, ngumpul dengan keluarga. Jadi kita sih merasa industri F&B itu sangat besar potensialnya di Indonesia. Kalau lihat dari marketnya sendiri, kalau dari segi behavior masyarakat Indonesia sendiri seperti apa sih? Mereka tuh suka nongkrong gitu, dan mereka suka mencoba hal yang baru gitu. Unik ya di Indonesia, unik banget ini ya. gitu. Dan mereka juga gampang maksudnya melihat, oh teman saya lagi minum ini gitu, teman saya lagi makan ini, jadi kita mau nyobain gitu. Dan menurut saya ini hal yang sangat positif gitu, karena buat kita ya kita berharap banyak orang yang mau mencoba hal yang baru di Indonesia gitu sih. Artinya tuh bisa dikatakan banyak masyarakat Indonesia yang cukup FOMO gitu ya dengan perkembangan tren minuman kekinian di Indonesia. Nah tapi kalau ngomong-ngomong tren, saat ini tren minuman kekinian ini seperti apa sih dan kedepannya akan seperti apa? Apakah akan terus muter atau akan terus berubah-ubah nih? Oh oke. Jadi again mungkin bisa dibilang gini ya, masyarakat Indonesia in general mereka suka minum teh, suka minum kopi gitu. Jadi pada dasarnya kita mempunyai pangsa pasar yang begitu besar, dan kedepannya pun selama kita bisa terus menjaga kualitas, kita bisa memberikan servis yang terbaik, ya kita berharap kita bisa terus menjadi brand pilihan gitu. Karena again begitu luas orang Indonesia ini, begitu banyak daerah yang belum kita jangkau, jadi potensinya masih sangat besar sih. Nah dengan potensi yang sangat besar, maka tidak heran ya ini minuman kekinian tampaknya semakin menjamur, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi bahkan banyak sekarang minuman-minuman yang dijual beragam setiap di pinggir jalan kita temukan. Nah ini pandangan Pak Devin seperti apa? Menurut saya semakin menarik sih, karena tentunya sebagai customer kita jadi punya banyak pilihan gitu. Tapi at the same time ya kita juga terus harus bisa memperbaiki diri lah, dan terus melihat potensial yang ada, di mana kita bisa winning the market gitu, dan bisa menyesuaikan apa yang customer mau gitu, sambil terus memperbaiki kualitas dan servis kita gitu sih. Tapi itu hal yang sangat positif. Oke Pak Devi, tapi yang cukup menarik adalah di tengah menjamurnya bisnis minuman kekinian, tapi banyak juga nih yang tutup. Nah ini fenomena apa sih yang bisa kita pelajari? Oke, satu hal mengenai dunia F&B ya, itu sangat dinamis gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi kebutuhan customer. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, karena kita nggak boleh tenang-tenang aja gitu. Karena besok bisa aja banyak hal yang berubah, banyak hal yang baru. Jadi kalau kita nggak terus keep up dengan tren, keep up dengan inovasi, pasti banyak pemain lain yang juga siap untuk masuk ke market ini gitu. Termasuk tren digitalisasi. Kita tahu bahwa pandemi ini tampaknya juga mempercepat ya akurasi penggunaan teknologi. Apalagi sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi pemesan minuman gitu. Ini pandangan Pak Devin seperti apa? Menurut saya sangat positif ya, karena ya bisa dibilang pas pandemi kemarin seperti kita sangat terbantu lah dengan adanya delivery ya online gitu. Dan tentunya ini akan terus berkembang ke depannya, karena memberikan kemudahan
bagi customer untuk bisa berbelanja. Walaupun tentunya kita sebagai pemain F&B ya lebih senang kalau customer kita datang langsung gitu, karena kan pasti makanan minuman lebih enak kalau dikonsumsi langsung ya. Ada Tapi kan experience-nya juga, betul. gitu ya. Dan juga kan ya kalau minuman tentunya ya masih dingin gitu ya. Kalau makanan juga masih anget, enakan makan di toko. Tapi kan nggak semua orang mungkin yang pulang ke rumah udah malam gitu sambil pesen. Nah itu memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada customer gitu. Dan kalau di F&B ID sendiri kan kita juga punya apps tuh gitu loh Mbak Sasa. Mungkin ada apps-nya nggak? Udah pernah download belum? Belum nih, makanya abis ini saya pengen lihat promo-promonya ada apa aja. Nah, apps itu memberikan kemudahan banyak banget ke customer kita. Jadi dia juga bisa kumpulin poin gitu. Jadi nanti bisa dapat minuman gratis gitu. Dan juga bisa beli chat time, lalu nanti bisa redeemnya di brand lainnya kita seperti Gogokari, seperti Kabob, Dinako gitu. Jadi teknologi ini sangat membantu lah untuk industri F&B sih. Nah, seberapa besar sih dengan adanya aplikasi yang tadi dikeluarkan juga oleh F&B ID bagi kinerja keuangan ataupun kinerja bisnisnya secara keseluruhan? Kalau bisa dibilang mungkin pas zaman pandemi kemarin tuh ada sedikit shifting ya. Maksudnya jadi orang lebih banyak pesen di delivery online gitu. Tapi kita juga melihat seiring dengan kembalinya pandemi ini ke kondisi normal, kita melihat juga sudah mulai lagi banyak customer yang dine in gitu. Jadi menurut saya ke depannya akan menjadi pelengkap lah, tapi bukan menjadi suatu yang keseluruhannya menjadi delivery online gitu. Karena again, bisnis F&B itu memang mengutamakan experience dan butuh human connection gitu. Jadi orang mau ngumpul-ngumpul bersama keluarga lah gitu. Jadi harus balance lah menurut saya. Experience dan juga human connection. Betul, Nah, tapi betul. kalau kita flashback gitu ya, dalam setahun terakhir nih, seperti apa sih gambaran kinerja dari F&B ID sendiri, Oke. utamanya terkait dengan penjualan dan juga mungkin keuntungan? Mungkin yang bisa saya share ya, karena tahun ini kan banyak yang isu-isu mengenai inflasi gitu ya, lalu juga daya beli yang melemah, ya kita cukup puas lah dan kita cukup berbangga walaupun di masa-masa yang sulit ini, namun dengan berbagai project, berbagai marketing effort yang kita lakukan itu kita bisa menavigasi lah gitu kondisinya dengan baik ya. Emang perlu sedikit lebih hati-hati juga, kita nggak bisa terlalu agresif, tapi lebih ke arah berekspansi secara lebih hati-hati dan pintar gitu. Oke, kayaknya sih masih banyak nih yang pengen saya kulik-kulik Boleh, lagi, tapi boleh. kayaknya nggak boleh kalau saya nggak coba minumannya Oke, nih. Kalau gitu siap. kita sambil masuk ke dalam aja, Boleh. Kak. Yuk, Arifin. Yuk.